Upaya Belanda untuk menguasai kembali Indonesia tidak pernah surut. Belanda menempuh beragam cara untuk kembali berkuasa. Salah satunya membentuk negara boneka dengan tujuan mengepung kedudukan pemerintah Republik Indonesia dan mempersempit wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Belanda membentuk pemerintahan federal dengan Van Mook sebagai kepala pemerintahannya yang menghimpun semua negara boneka dalam Badan Permusyawaratan Federal atau BFO. Bandung mendirikan suatu rakyat Pasundan. Persatuan Rakyat Pasundan. Jakarta membuat Persatuan Rakyat Jakarta. Bekasi membuat Persatuan Rakyat. Itu ada permainan Belanda itu. Negara Pasundan ini kan di dalamnya ini diindikasikan banyak boneka-boneka dari tentara Belanda. Sehingga dikhawatirkan nanti kemungkinan Belanda akan melakukan penguasaan kembali terhadap wilayah Indonesia dan juga wilayah di Bekasi dan sekitarnya. Bagi Indonesia, perundingan Linggarjati memunculkan kelompok pro dan kontra yang berujung pada pergantian jabatan Perdana Menteri dari Sultan Syahrir beralih ke Amir Syarifuddin. Tahun 48 kan kita dihijrahkan dari pertahanan-pertahanan yang ada di Kamojing Selatan, yang ada di Kerawang, yang ada di Cikampek, yang ada di Purwakarta, Gunung Brangrang, kan suruh keluar semua. Tahun 48 suruh hijrah. Berarti karena ini udah diduduki Belanda, kita dihijrahkan lagi semua, kosongkan lagi oleh tentara kita. Tujuan Belanda ibarat ikan digiring ke bumbu. Kumpul di Jogja semua kan tentara kita. Nah, setelah ada di sana, tujuannya nanti untuk menggempur sekaligus mati, sekaligus. Nah, tapi insting naluri pemerintah Indonesia dan rakyat atau tentara kita, TNI kita, instingnya kuat. Ini jangan-jangan nanti setelah kita kumpul di sini mengadakan agresi militer yang kedua. Gubernur Jenderal H.J. Van Mook memutus secara sepihak hasil perundingan. Bahkan Belanda melakukan gempuran secara besar-besaran ke wilayah Republik Jogja yang dikenal sebagai agresi militer kedua. Sebelum artinya militer Belanda agresinya melancarkan yang kedua, tentara kita di sana sudah punya naluri. Karena Sudirman sudah bilang, hijrah jangan semua ikut. Harus ada ditinggalkan masing-masing di pertahanan masing-masing untuk melancarkan gerilya dan menjaga keutuhan wilayah masing-masing. Kemudian yang ada di Jogja, jangan lama-lama, segera masing-masing kembali ke tempat posisi persembunyian semula. Yang di Jawa Barat harus kembali ke Jawa Barat, yang di Jakarta kembali ke Jakarta, yang di Bandung kembali ke Bandung, kemana saja masing-masing tempat asal. Jadi kira-kira bulan sebelum terjadi agresi kedua, udah pada enggak, udah pada pergi. Begitu pas tanggal 19 Desember 49, agresi militer kedua, udah kosong, udah enggak ada. Tentara kita sudah ada, mereka ke Jogja, tentara kita sudah ada di Jakarta. Nah, begitu. Jadi dengan sendirinya kalah set. Tak bisa dipungkiri, apa yang terjadi di wilayah Bekasi selama perjuangan fisik itu selama ini luput dari perhatian publik. Bahkan tidak pernah sedikit pun tercatat dalam buku pelajaran sejarah. Kendati demikian, bagi masyarakat Bekasi dan sekitarnya, peristiwa heroik itu akan terus tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka itu dulu berjuang untuk NKRI tanpa melihat suku, ras, ataupun agama. Mereka itu tujuannya adalah satu, Indonesia bebas dari penjajahan. Itu tujuan mereka. Itu yang paling tidak bisa kita lupakan. Yang kedua, mereka itu tidak pernah menuntut kepada pemerintah supaya mereka dihargain, supaya mereka dikasih fasilitas, supaya mereka dikasih apa. Tidak pernah menuntut mereka. Mereka sudah ikhlas mereka berjuang untuk negara. Mereka itu ibarat macan yang sudah terbuang atau jawara yang tersisihkan. Mereka itu jawara tersisihkan. Mereka hanya mudanya aja, merebut kemerdekaan aja mereka diperlukan. Tapi kalau sekarang mereka udah aki-aki, ya sudah nggak diorangin. Sekarang cuman Uwa jadinya ya kalau ke awak dewek tuh. Kalau mikir Uwa dari umur 17 tahun kan udah berjuang. Sampai sekarang kan udah
87. Punya pikiran itu nggak habis-habisnya cuma buat mikirin aja, Jang. Gua berjuang capek kayak gini, mati-matian itu juga. Orang-orang rumahnya pada cakep-cakep, kalau rumah gua asa kangenan kabur. Engkau dinamakan Sri Kandi, pendekar putri sejati.